والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata An-Nazim rahimahullahu ta'ala, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lasqat sahih ishtaharat. Ini bagian yang kedua dari pembagian ilmu hadis, yaitu tentang hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Di sini beliau definisikan, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dan al-hasan adalah yang ma'ruf, jalan-jalannya. Wa ghadat, ghadat di sini bermakna sarat. Rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dan rawi-rawinya, yaitu rawi-rawi hadits hasan, ia tidaklah seperti rawi-rawi sahih dalam sisi syuhranya, terkenalnya. Kita lihat dari definisi yang disebutkan oleh An-Nazim Al-Baikuni rahimahullahu ta'ala. Kelihatannya beliau ambil dari definisi yang disebut oleh Al-Khattabi. Sebab yang masyhur di dalam definisi hadits hasan, ada definisi Al-Khattabi dan ada definisi Imam At-Tirmidzi. Definisi Al-Khattabi, hadits hasan itu adalah hadits, kata beliau, ma urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu. Apa yang diketahui makhrajnya dan masyhur rawi-rawinya. Diketahui makhrajnya dalam ucapan Al-Khattabi itu ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan diketahui makhrajnya maknanya diketahui madarus sanad, perputaran sanadnya. Diketahui perputaran sanadnya. Kalau Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, semuanya meriwayatkan satu hadits yang sama, berjumpanya di Syu'bah dari Qatadah dari Anas misalnya, maka Syu'bah di sini dikatakan apa? Madarus sanad, makhrajul hadits, perputaran hadits. Ini penafsiran yang pertama dari makhraj. Penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan makhraj yaitu bermakna ma'ruf, diketahui jalannya ini dari mana. Apakah haditsnya ini haditsnya orang Kufah atau orang Mesir atau orang Basrah, atau hadits dari Mekah, orang Mekah, orang Madinah, Naisabur, dan yang semisal dengannya. Dan kelihatannya Al-Baikuni mengambil dari penafsiran yang kedua. Karena itu beliau katakan, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dan al-hasan itu
adalah hadits yang ma'ruf jalan-jalannya. Ini kalimat ma'ruf jalan-jalannya, yaitu masuk ke dalam penafsiran yang kedua, diketahui dari mana asalnya, negeri mana yang meriwayatkannya. Waqadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dan rawi-rawinya itu tidak sama dengan syuhranya, masyhurnya rawi sahih. Atau kita artikan waqadat rijaluhu la kas-sahih. Rawi-rawinya tidak sama dengan rawi as-sahih. Ishtaharat, jalan-jalan itu juga adalah jalan yang masyhur. Baik, dari definisi Al-Khattabi, sebagian para ulama mengkritik. Kalau yang diinginkan dari definisinya bahwa rawi-rawinya terkenal, maka di antara rawi hasan ada juga yang terkenal, seperti rawi sahih. Kalau begitu apa perbedaan antara hadits hasan dan hadits sahih? Ini tidak begitu jelas dalam definisi ini. Ala kulli hal, pembahasan tentang hadits hasan ini termasuk pembahasan yang rumit. Dan dari definisi Al-Khattabi dan definisi At-Tirmidzi ada munaqashat. Ada pembahasan-pembahasan di belakangnya yang meluas. Dan sebagian para ulama kadang mengungkapkan beratnya untuk memberikan satu kaidah tertentu tentang hadits hasan. Karena itu kata Imam Az-Zahabi dalam Al-Muqidhah, kata beliau, la tatma, kamu jangan tamak untuk mendapatkan kaidah, sebuah kaidah tandariju kullal ahadits al-hisan fiha atau tahtaha. Kamu jangan merasa tamak, merasa sangat bersemangat untuk dapat satu kaidah yang dari kaidah ini seluruh hadits-hadits hasan masuk di dalamnya. Kata Imam Az-Zahabi, ana ala iyasin min dalika. Saya putus asa untuk hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau menganggap hal ini adalah perkara yang sangat rumit. Semisal dengan ucapan Imam Az-Zahabi, ucapan At-Tibi di dalam Al-Khulasah. Namun hadits hasan di dalam penggunaan para ulama itu nampak dan bisa diuraikan dan bisa dibedakan. Yang kesimpulannya hadits hasan itu terbagi dua. Ada hasan lidatihi dan ada hasan ligairihi. Hasan lidatihi artinya dia hasan pada dirinya sendiri. Maksudnya kalau kita melihat sebuah hadits dan dari tinjauan sanadnya dia dihukumi sebagai hadits hasan, ini dia dikatakan sebagai hadits hasan lidatihi. Kalau hadits hasan ligairihi, ini adalah hadits yang lemah asalnya. Dia lemah, namun dia punya dukungan dari jalan yang lain. Akhirnya hadits ini naik derajatnya menjadi hadits hasan, diterima juga. Ya, hasannya di sini bukan pada dirinya sendiri. Dia menjadi hasan karena bantuan yang lainnya. Karena itu dikatakan hasan ligairihi. Nah, sama dengan as-sahih. Sahih juga terbagi dua. Ada sahih lidatihi dan ada sahih ligairihi. Definisi yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu itu adalah definisi hadits sahih lidatihi. Adapun sahih ligairihi itu adalah hadits hasan lidatihi. Kalau dia datang dari beberapa jalan, maka naik derajatnya kepada sahih ligairihi. Dipahami sampai sini?
Al-Baikuni memberi definisi dari ta'rif Al-Khattabi. Dan Al-Khattabi dari definisinya nampak bahwa beliau menginginkan dengan definisi tersebut definisi hadits hasan lidatihi. Itu definisi Al-Khattabi. Kalau Imam At-Tirmidzi definisinya adalah definisi hasan ligairihi. Iya. Jadi dari definisi Al-Khattabi, beliau mensyaratkan 2 syarat. Ini juga yang nampak dari definisi Al-Baikuni di sini. Syarat yang pertama, jalan-jalan hadits hasan itu harus ma'ruf, dikenal. Syarat yang kedua, rawi-rawinya masyhur. Iya. Jadi syarat yang pertama, sanadnya, makhrajnya dikenal. Ini masuk di dalam perputaran sanad. Dan sebagiannya mengatakan bahwa yang diinginkan dengannya adalah ittisalus sanad, bersambungnya sebuah sanad. Jadi kalau sanadnya bersambung, ini adalah salah satu syarat dari syurut diterimanya sebuah hadis. Jadi sudah ada syarat di sini ittisalus sanad dari kalimat al-ma'ruf turqan. Kalau syuhra rawinya tidak sampai ke syuhra rawi sahih, rawinya rawi yang masyhur, ya, maka asal kalimat masyhur dalam penggunaan ilmu mustalah, syuhra itu adalah syuhrah untuk tingkatan rawi-rawi yang hasan haditsnya. Itu diambil kaidah. Jadi kalau dikatakan rawi ini masyhur, itu di tingkatannya rawi hadits hasan. Dipahami? Memang rawi as-sahih juga masyhur dia. Tapi asal penggunaan kalimat syuhrah itu adalah syuhrah di bawah tingkatan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang sahih. Di derajat sahih. Iya. Jadi kalau disimpulkan dari definisi ini, kita akan menguraikan panjang nanti tentang definisi Al-Khattabi. Dan ini agak rumit. Bagusnya di pembahasannya di kitab yang lain. Bukan di muqaddimah, pendahuluan, buku pendahuluan seperti Mamdhum Al-Baikuniyah ini. Yang jelas di sini kita akan berikan definisi yang terbaik. Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan tentang hadits sahih dengan definisi yang telah kita sebutkan kemarin. Namun beliau katakan kalau rawi sahih itu tamud dhabt, dhabatnya sempurna. Perbedaannya di situ saja. Kalau hadits hasan, rawinya itu adalah khafifud dhabt. Khafifud dhabt. Apa artinya khafifud dhabt? Artinya dhabtnya tidak begitu kuat. Karena dia tidak begitu kuat, makanya diberi di tingkatan hasan. Antum lihat di halaman 23. Di situ diberi definisi hasan. Dikatakan hasan itu adalah hadits, huwal haditsul ladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli alladhi khaffa dhabtuhu an mithlihi min ghairi syududin wala illah. Katanya hadits hasan itu adalah hadits yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang adil. Sudah ya, adalah tetap ada. Perbedaannya di sini apa? Alladhi khaffa dhabtuhu, yang dhabatnya itu ringan. An mithlihi, dari yang semisal dengannya. Min ghairi syudurin wala illah, tanpa ada syad dan tanpa ada illah. Setelah kita uraikan kemarin bahwa kalimat wala illah bagusnya dikatakan apa? Wala mu'allal. Namun dari definisi yang disebut di sini, ini juga terkesan menggambarkan hasan
suatu penggambaran yang tidak diterima oleh ulama. Dari sisi mana? Perhatikan ya. Mana spidolnya? Iya. Jadi dikatakan hasan itu sanadnya bersambung dengan rawi yang disifatkan dengan dua sifat ini. Al-adalah dan khafif ad-dhabt. Dikatakan an mislihi, dari yang semisal dengannya. Kalau semisal dengannya berarti di bawahnya juga harus adil juga, khafif ad-dhabt juga. Kan begitu? Terus an mislihi. Kan itu artinya ya. Jadi keharusan dari definisi, setiap rawinya harus rawi yang hasanul hadits. Dan ini adalah definisi yang tidak diterima. Dipahami? Cukup rawi hadits dikatakan hadits hasan. Kalau dari seluruh sanadnya ada satu misalnya hasanul hadits, maka cukup dikatakan haditsnya hasan. Misalnya ada 5 sanad dalam, atau ada 5 rawi. Thiqah meriwayatkan dari thiqah. Kemudian meriwayatkan dari saduq misalnya. Meriwayatkan dari thiqah. Meriwayatkan dari thiqah. Dari sahabat. Ya. Jadi rawi thiqah, meriwayatkan dari thiqah, dari saduq, dari thiqah, dari sahabat. Ini namanya apa? Hasan atau bukan? Ini hasan di kalangan para ulama. Walaupun cuma satu yang saduq. Saduq ini kan di tingkatan hasan. Ini saduq, tingkatannya di mana? Haditsnya hasan. Hadithuhu hasanun. Saduq. Jadi dari definisi dikatakan rawinya khafifud dhabt dan semisal dengannya. Kalau semisal dengannya, ini hasan, ini juga harus hasan, ini juga harus hasan, ini juga harus hasan. Kan begitu? Iya. Maka definisi ini saya kira terlalu panjang dan kurang tepat. Ya. Al-Hafidh memberi definisi yang lumayan bagus di dalam Nukhbatul Fikr. Kata beliau, fa in khaffa ad-dhabt fa huwa al-hasanu li dzatihi. Ya. Kalau saya definisikan dengan lengkap, saya katakan begini. Definisi hasan adalah huwa kas-sahih. Dia seperti hadits yang sahih. Illa anna fihi man khaffadatuhu. Akan tetapi di dalam sanadnya ada rawi yang bobotnya ringan. Kalimat man di situ ini mungkin satu orang dan mungkin 2 orang. Ya mungkin juga semuanya. Ya kan? Ini lebih terjaga. Ini hasan lidatihi definisinya. Kalau hasan li ghairihi, itu ada rawi yang lemah di dalamnya. Dan kelemahan itu kadang dari sisi adalah dan kadang dari sisi ad-dhabt. Sebagaimana ya kan kita terangkan. Maka kapan ada mutaba'ah, maka hadits tersebut adalah hadits yang dikatakan sebagai hadits hasan. Baik, saya kasih contoh sekarang. Adapun contoh hadits hasan li dzatihi, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, sengaja ya saya enggak
ambil contoh yang disebut dalam buku sini. Saya lihat contohnya terlalu rumit. Hadits hasan sangat banyak. Kenapa ngambil contoh sesuatu yang kelihatannya rumit dan rawinya diperselisihkan? Kita ambil yang jelas. Imam Ahmad berkata, haddatsana Wahb bin Jarir. Lengkapnya Wahb bin Jarir bin Hazim. Qala haddatsani abi. Beliau berkata, menceritakan kepadaku ayahku, Jarir bin Hazim. Qala sami'tu Asiman yuhadditsu an Zirrin an Ibnu Mas'ud. Ia berkata, saya mendengar Asim. Asim adalah Asim ibn Abi Nujud atau Asim bin Bahdala. Dia bercerita dari Zir. Zir adalah Zir bin Hubeish. An Ibnu Mas'ud, dari Ibn Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, hendaknya disiapkan tempat duduknya dari api neraka. Perhatikan ya, kalau kita buat silsilah, Ahmad meriwayatkan dari Wahab bin Jarir. Wahab meriwayatkan dari Jarir, dari Asim, dari Zir, dari Ibn Mas'ud. Sekarang kita ingin periksa hadits ini. Apa hukumnya? Sekarang kita periksa dulu, apakah sanadnya bersambung atau tidak. Wahab bin Jarir salah seorang guru Imam Ahmad. Imam Ahmad mengambil hadis langsung darinya. Berarti Imam Ahmad mendengar dari Wahab. Wahab juga mendengar dari ayahnya. Jarir bin Hazim mendengar dari Asim bin Abi Nujud. Dan dia sendiri berkata di situ, sami'tu, saya mendengar Asim. Dan Jarir berkata, haddatsani, menceritakan kepadaku. Dari Zir. Asim dikenal banyak riwayat dari Zir bin Hubeish. Zir bin Hubeish, beliau ini tabi'i, thiqah, muhadram. Apa artinya muhadram? Dia hidup sebenarnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Yang seperti ini kalau dihidup di masanya Nabi, tidak berjumpa, kemudian dia masuk Islam, itu dinamakan muhadram. Dia bukan sahabat terhitung. Terhitung tabi'i di tingkatan yang paling tinggi. Zir ini beliau termasuk murid terdekatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi syarat yang pertama bersambung sanadnya. Kita lihat bersambung atau tidak? Bersambung. Sekarang kita periksa adalah ruwah dan dhabt rawinya. Saya berikan ini kalimat-kalimat ringkas. Wahab bin Jarir thiqah. Kemarin saya katakan apa? Kalau seorang rawi dikatakan thiqah, berarti dia adil dan dhabit. Itu sudah tercakup di dalamnya. Semuanya rawinya thiqah kecuali Asim bin Abi Nujud. Dia ini saduq, hasan haditsnya. Kalau begitu hadits ini dihukumi sebagai hadits apa? Hasan lidatihi. Kenapa dikatakan hasan lidatihi? Sebab dengan sanad ini saja satu cukup dikatakan dia sebagai hadits hasan. Andai kata datang sebuah hadits lain, matanya sama, dengan kedudukan yang sama, hasan juga sanadnya, maka hadits ini bisa naik ke derajat apa? Sahih li ghairihi. Ya, itu ringkasnya ya. Cuman ilmu hadits itu bukan ilmu matematika. 1 + 1 2. Iya. Tapi dia
menentukan hukum itu berdasarkan tajribah, kaidah, dan melihat indikasi-indikasi, melakukan dirasah, mempelajari sebuah sanad. Ya. Dalam ilmu hadits 1 tambah 1 kadang 1 jumlahnya. Dan kadang 1 tambah 1 0. Tidak punya kaidah tetap. Yang jelas kalau misalnya ada seperti itu, ada hadits hasan yang lain juga, sanadnya sama, dengan matan yang sama, maka kita katakan haditsnya adalah hadits apa tadi? Sahih li ghairihi. Sekarang kita lihat ke hadits, contoh hadits hasan li ghairihi. Kita katakan dia asalnya adalah ada rawi yang lemah. Tapi kelemahannya adalah kelemahan yang bisa mendapat dukungan. Maka antum harus tahu bahwa kelemahan dalam ilmu hadits itu ada 2. Kelemahan yang bisa mendapat dukungan atau bisa dikuatkan, dan ada kelemahan yang tidak bisa mendapat dukungan dan tidak bisa dikuatkan. Adanya sama dengan tidak adanya. Yang bisa naik ke derajat hadits hasan li ghairihi itu kalau kelemahannya bisa mendapat dukungan. Kita ambil contoh di sini hadits Umar bin Khattab yang masyhur, yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam tambahan penyempurna dari Arba'in Nawawiyah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki oleh Allah. Ia pergi di waktu pagi dalam keadaan kosong kantongnya, perutnya, dan kembali dalam keadaan sudah penuh. Ini hadis kita bawakan di sini 2 sanad. Yang pertama dari jalan Imam Ahmad, itu di atas ada nomornya. Perhatikan kalau dalam takhrij disebut nama Imam Ahmad Musnad kemudian diberi nomor, itu berarti kecetakan Ahmad Syakir. Sebab Musnad itu ada 2 cetakan. Ada cetakan dulu. Cetakan dulu itu cetakan 6 jilid. Ini asal penggunaan dalam Musnad. Kalau dia pakai nomor, itu berarti kecetakan Ahmad Syakir. Diperhatikan ya, orang-orang yang berkecimpung dalam takhrij itu punya istilah-istilah tersendiri. Karena itu kalau sudah disebut nomor sekian dan sekian, orang yang tahu takhrij sudah tahu di mana dia akan cari. Tidak perlu diberitahu cetakan ini dicetak di sini, tahun cetakannya, tidak perlu diberitahu. Dipahami? Ya, dan kita bawakan juga dari jalan yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada jilid dan halamannya. Sunan Ibnu Majah cetakan Mu'tamadah dipakai oleh para ulama hadits takhrij, itu cetakan yang 2 jilid. Saya enggak ingat apa kita punya di perpustakaan atau tidak. Yang saya ingat sekarang kita punya cetakan 4 jilid. Nah, di cetakan 4 jilid itu, kalau antum mau cari nomor itu, jangan lihat di nomor halaman yang di bawah, tapi lihat nomor halaman yang di samping. Ya. Cetakan 4 jilid harus memberi nomor halaman di samping, sebab halaman yang di samping itu yang menjadi rujukan. Karena itu, ketika dia bikin cetakan baru, dia harus membuatkan nomor supaya orang jangan sampai tidak membeli cetakannya karena nomornya tidak sesuai dengan rujukan kebanyakan para ulama. Dipahami ini? Ala kulli hal hadits ini kita lihat makhrajul hadits, perputaran sanadnya di mana? Abdullah bin Hubairah. Nah, begini kalau antum ingin memudahkan mempelajari sebuah sanad. Dikumpul semua, dapat rawi-rawinya, antum lihat dulu perputarannya di mana. Dari perputaran tersebut baru turun ke bawah.
diperiksa dulu dari perputaran. Apakah semua rawinya kuat? Nah, di perputarannya rawi-rawinya bagus, bisa diterima. Kalau di perputaran sanadnya ada rawi yang lemah, sudah cukup di situ saja kita hukumin. Tidak perlu lagi cari yang di bawah. Sebab di perputarannya sudah lemah. Untuk apa periksa yang di bawah? Ya, kecuali kalau ingin mendetailkan. Tapi jadi perputaran sanad. Jadi hadits ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Meriwayatkan dari Umar bin Khattab, Abu Tamim Al-Jaishani. Dan dari Abu Tamim, Abdullah bin Khubairah. Nah, di sini bercabang. Dari sanad Imam Ahmad, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Khubairah adalah Bakr ibn Amr. Kurang waw di situ ya. Bakr bin Amr. Tambah dulu. Bakr bin Amr. Yang meriwayatkan dari Bakr bin Amr adalah Haywah ibn Shuraih. Dan yang meriwayatkan dari Haywah adalah Abu Abdurrahman. Imam Ahmad di sini berkata, Haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Haywah qala akhbarani Bakr bin Amr annahu sami'a Abdullah ibn Khubairah yaqulu annahu sami'a Abu Tamim Al-Jaishani yaqulu sami'a Umar ibn Khattab yaqul. Jadi semuanya dengan lafaz mendengar, ittisal. Abu Abdurrahman di sanad Imam Ahmad namanya Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Nah, ternyata Bakr bin Amr ini dhaif, lemah haditsnya. Jadi kalau kita lihat di sanad Imam Ahmad saja, hukumnya apa? Lemah. Nah, sekarang kita lihat di sanad lain, sanadnya Ibnu Majah. Ternyata di sanad Ibnu Majah juga ada dari jalan yang meriwayatkan dari Abdullah bin Khubairah adalah Ibnu Lahiyah. Jadi Ibnu Majah berkata, kata Ibnu Majah qala haddatsana Harmal ibnu Yahya, qala haddatsana Abdullah bin Wahab, qala akhbarani Ibnu Lahiyah an Ibnu Khubairah, dan seterusnya. Jadi Ibnu Majah berkata menceritakan kepada kami Harmal bin Yahya, thiqah beliau. Dari Abdullah bin Wahab juga thiqah. Ibnu Wahab berkata akhbarani Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah ini rawi yang masyhur, dhaif, lemah. Walaupun ada perselisihan apakah riwayat Abdullah darinya dihitung atau tidak. Ya, sebab ada istilahnya Ibnu Lahiyah kalau meriwayatkan darinya Al-Abadilah maka diterima riwayatnya. Abadilah yaitu beberapa orang nama Abdullah yang bernama dengan nama Abdullah. Abdullah bin Lahiyah, Abdullah bin Yazid Al-Mukri, ya. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak dan lain-lainnya. Baik, selesai sampai sini. Nah, ternyata di sanad Ibnu Majah, Ibnu Lahiyah ini juga dhaif. Nah, sekarang kita sudah punya dua orang rawi yang lemah. Sekarang kita lihat kelemahannya. Kelemahan Bakr bin Amr dan kelemahan Abdullah bin Lahiyah. Apakah kelemahannya kelemahan yang tidak bisa dikuatkan? Ternyata dari proses pemeriksaan dirasah, kelemahannya kelemahan yang bisa dikuatkan. Kalau begitu haditsnya bisa dikatakan sebagai hadits hasan li ghairihi. Dipahami sampai sini? Ya. Jelas ini? Baik. Selesai pembahasan kita tentang hadits hasan. Berkata Al-Baikuni rahimahullahu taala, "Wa kullu ma an rutbatil husni qasur, fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aksaman kathur." Di situ fahuwa bacanya, hanya disukun. Sama dengan wahwa, disukun. Itu salah satu qiraah, salah satu lugah dalam bahasa Arab. Ya kelihatannya disukun karena kofianya seperti itu. Kata beliau, wa kullu ma'an rutbatil husni qasur. Dan setiap hadits apa saja an rutbatil husni qasur yang kurang dari derajat hasan. Qasur artinya kurang, tidak sampai. Ya, kalau saya artikan bebas,
Wa kullu ma qasara an rutbatil husn. Begitu asal katanya. Jadi kalau diartikan, dan setiap hadis yang kurang dari derajat hasan, maka itu namanya adalah hadis ad-dhaif. Fahuwa ad-dhaifu. Fahuwa ad-dhaifu. Itulah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Wahwa aksaman kathur. Dan hadis dhaif ini bagian-bagiannya adalah banyak. Aksamnya banyak. Nah, di sini ada dua masalah yang butuh kita jelaskan. Masalah yang pertama adalah definisi hadis dhaif. Hadis dhaif, kalau menurut definisi Al-Baiquni, ini yang disebut di sini di halaman 25. Huwal hadis huwa alladhi lam yajma' sifat al-hasan bi faqdi syartin min syuruti. Dia adalah hadis yang tidak berkumpul di dalamnya sifat hadis hasan karena hilang salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Ya. Cuman definisi ini sebagian para ulama mengkritik. Kalau yang dikatakan tidak terkumpul padanya kriteria hadis hasan, berarti tidak dikeluarkan hadis yang tidak terkumpul padanya kriteria hadis sahih. Jadi hadis sahih juga dianggap dhaif dong kalau begitu. Ya. Cuman dijawab lagi. Ya. Kalau dikatakan hadis hasan tidak terkumpul padanya hadis hasan, dihukumnya dhaif, maka sahih lebih-lebih lagi. Ya. Ini jawabannya. Ala kulli hal, kalau ingin keluar dari kritikan, ya, kita berikan definisi yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, definisi yang paling bagus dalam tentang hadis dhaif. Itu adalah hadis huwa alladhi lam tajtami' fihi sifatul qabul. Dia adalah hadis yang tidak berkumpul di dalamnya sifat-sifat kriteria hadis yang makbul, hadis yang diterima. Kalau hadis diterima masuk dalamnya hadis apa? Sahih dan hasan. Kalau begitu semuanya tercakup. Iya. Kalau kita berkata hadis yang makbul, diterima, berarti masuk di dalamnya hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih ada berapa syarat? Ada 5 syarat. Hadis sahih ada 5 syarat. Ya. Kalau ingin kita kumpul semua dalam satu definisi, maka kita katakan hadis yang makbul, hadis yang diterima, sifatul qabul ada berapa? Totalnya semua ada 6. 1, bersambung sanadnya. Yang kedua, adalatul ruwah. Yang ketiga, dhabtur ruwah. Yang keempat, kelemahan yang ada mutabaahnya. Ini tambahan untuk hadis hasan dighairi. Yang kelima, tidak syadz. Yang keenam, tidak mu'al. Jadi 6 sifat dari sifat qabul. Sekarang selesai ya, definisi dhaif. Jadi kalau kita lihat definisi dhaif ini, akan masuk di dalamnya pembagian-pembagian yang sangat banyak. Masuk dalam dhaif hadis matruk, hadis maudhu', kemudian hadis muttarib, ya. Kemudian hadis syadz, dan lain-lainnya dari pembagian-pembagian hadis lemah, hadis munqati', hadis mu'allaq, hadis mu'dal, ya, dan seterusnya. Nah, di sini pembahasan yang kedua kita lihat dari ucapan Al-Baiquni. Kata beliau, wahwa aksaman kathur. Dan hadis lemah ini kisimnya sangat banyak. Bagian-bagiannya banyak. Dari sisi mana banyaknya? Dari sisi mana banyaknya? Kita lihat. Syarat hadis sifatul qabul. Ada berapa sifatul qabul? Semuanya ada 6. Kita katakan sifatul qabul sebab ini mencakup sahih dan hasan. Semuanya ada 6. Ya. Jadi kalau kita ingin lihat kisim saja, mulai dari ittisalus sanad. Kalau tidak terkumpul ittisalus sanad, ini terhitung satu kisim. Kan begitu? Hilang syarat yang kedua, terhitung kisim yang kedua.
Hilang syarat yang ketiga, terhitung kisim yang ketiga. Hilang syarat yang keempat. Ini sampai 6, sudah berapa kisim? 6. Syarat yang pertama dan kedua hilang sekaligus. 7. Yang pertama dan 3 hilang sekaligus. Berapa? 8. Yang pertama dan keempat hilang sekaligus. 9. Kan begitu? Terus. Kalau dihitung pakai akal-akalan. Dengan cara ini tadi. Nanti jumlahnya hadits dhaif itu bisa 129. Dipahami? Tapi kalau dihitung dari jumlah mungkin adanya 81. Maksudnya dari ditinjau dari praktek kenyataan. Dipahami ini? Jadi hadits lemah itu banyak bagiannya. Kalau tidak bersambung sanadnya, nah itu banyak. Akan datang pembahasan al-mu'dal. Mu'dal itu hilang. Digugurkan 2 rawi oleh seorang pengarang. Gurunya dan guru-gurunya ke atas digugurkan. Ini tidak bersambung. Berarti itu namanya mu'allaq tadi ya. Kalau mu'dal digugurkan 2 rawi, dimanapun letak gugurnya. Nah ini lemah yang lain. Dalam ittisal saja banyak bagian bentuk tidak bersambungnya. Dipahami? Karena itu hadits lemah sangat banyak sekali bagiannya. Sangat banyak bagiannya. Yang jelas seluruh pembagian ilmu hadits tidak keluar dari 3 bagian itu tadi yang kita katakan pada pertemuan yang telah lalu. Yaitu hadits sahih, hadits hasan dan hadits dhaif. Paham sampai sini ya? Baik, kita pindah ke bait berikutnya. Ya, kita lihat contoh hadits dhaif dulu. Di halaman 25. Dikatakan misaluhu, contohnya. Ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhum an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum ar-rajula yata'ahadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. Ini hadits perputaran sanadnya dia dari jalan Darraj Ibn Sam'an meriwayatkan dari Abul Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Itu perputaran sanadnya. Nah, di sini dikomentari oleh penulis syarih bahwa hadits ini lemah karena ada rawi yang namanya Darraj. Imam Az-Zahabi berkata Darraj katsirul manakir. Darraj itu banyak manakirnya, hadits-hadits mungkarnya. Perlu diketahui bahwa penukilan dari Imam Az-Zahabi itu bukan suatu hal yang merupakan sandaran terhadap beliau. Tapi dinukil dari Imam Az-Zahabi sebab Imam Az-Zahabi itu menyimpulkan ucapan para a'imah di dalam masalah. Imam Az-Zahabi kalau tidak ada nas dari imam sebelumnya, beliau tidak menghukumi seorang rawi. Ya. Kecuali kalau rawi tersebut bisa nampak bil musabarah, kelihatan mungkar-mungkarnya, ya. Mungkin saja bisa dihukumi riwayat-riwayatnya. Namun ini suatu hal yang sulit sekali. Imam Ahmad berkata ahadithuhu manakir, hadits-haditsnya mungkar. Ingat ya penggunaan Imam Ahmad manakir, kadang mungkar bermakna gharib dalam sebagian penggunaan Imam Ahmad. Cuma mungkar yang diinginkan di sini, mungkar bermakna hadits yang lemah. Dan ini ada pembahasannya khusus dalam jarh wa ta'dil. Memahami kalimat-kalimat jarah para a'immah. Iya. Misalnya mungkar saja, kalimat mungkar. Itu banyak maknanya. Penggunaannya juga beraneka ragam. Nah, di sini letak kedetailannya ilmu hadits. Baik, jadi hadits ini adalah hadits yang lemah. Itu contohnya. Nah, kelemahannya dari sisi mana? Karena ada rawinya yang dhabatnya tidak benar. Yaitu siapa? Darraj. Dan dia tidak ada pendukungnya. Di sisi lain Darraj ini, kalau dia meriwayatkan dari Abul Haytham, itu riwayatnya dihitung sebagai riwayat yang mungkar. Dia memang lemah asalnya. Tapi kalau dia meriwayatkan dari Abul Haytham, lebih lemah lagi riwayatnya. Karena itu hadits ini tidak bisa mendapat dukungan. Dan antum ingat silsilah sanad ini Darraj dari Abul Haytham. Sangat banyak sekali dalam
riwayat-riwayat hadits itu dari jalan ini. Ya, termasuk salah satu hadits yang masyhur di kalangan orang sufi. Ya, ini yang banyak dipakai oleh orang tarekat. Udkurullah hatta yuqal innaka majnun. Ya, ingatlah Allah sampai kamu dikatakan sebagai orang gila. Ya, karena itu dia zikir joget sana sini, ya, jungkir balik, ya, miring dan seterusnya. Ya. Semuanya berdasarkan hadis itu supaya dikatakan seakan-akan dia seperti orang gila. Ya. Dan memang gila betulan. Baik. Selesai ya tentang hadis lemah. Kemudian kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, "Wa ma udhifa lin-nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u." Kata beliau, apa yang disandarkan kepada Nabi itu adalah hadits yang marfu'. Dan apa yang disandarkan kepada tabi'i itu adalah hadits yang maqtu'. Hadits maqtu'. Nah, di sini beliau membawakan beberapa pembagian hadits. Pembagian ini dari pembahasan sanad. Ya. Sebenarnya ada 3 di sini, 3 kalimat yang harus diingat. Hadits marfu', hadits mauquf, dan hadits maqtu'. Tentang mauquf akan datang penyebutannya oleh Al-Baiquni, walaupun dipisah ya dengan beberapa bait, namun akan datang penyebutannya. Kalau hadits marfu' seperti yang dikatakan di sini definisinya, apa yang disandarkan kepada Nabi. Ini definisi yang paling ringkas sudah. Dan paling mencakup seluruh apa yang terkandung dalam definisi hadits marfu'. Apa yang disandarkan kepada Nabi itu salah satu dari 4 perkara. Kadang yang disandarkan kepada Nabi ucapan. Contoh hadits ini misalnya, "Lo annakum tatawakkalun." Ini ucapan, kalau kita sandarkan kepada Nabi, maka hadits ini dihukumi sebagai hadits apa? Hadits marfu', itu hitungannya. Hadits marfu'. Dipahami? Dan kadang yang disandarkan kepada Nabi perbuatan. Nabi berbuat sesuatu. Nabi berbuat sesuatu. Maka perbuatannya ini disandarkan kepada Nabi, itu namanya hadits marfu'. Contohnya seperti hadits Aisyah riwayat Muslim. Yang Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Adalah Rasulullah, beliau ingat Allah pada seluruh keadaannya. Jadi beliau zikir pada seluruh keadaan. Ini perbuatan Nabi disandarkan kepada beliau. Perbuatan ini disandarkan kepada beliau, maka ini dikatakan marfu' dari ucapan beliau. Dan kadang dari takrir, penetapan beliau. Ya. Ada perbuatan yang terjadi dan Nabi menetapkannya, tidak mengingkarinya. Nah, seperti misalnya hadits Jariyah yang masyhur itu, hadits Muawiyah bin Hakam As-Sulami tentang budak perempuan yang ingin dibebaskan oleh tuannya. Nabi mengujinya. Ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawabannya fis sama, di langit. Nabi tanya, "Siapa saya?" Perempuan tersebut menjawab, "Kamu adalah Rasulullah." Maka Nabi berkata, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia adalah perempuan mukminah. Jawabannya tidak dikomentari. Tapi begitu Nabi mengatakan bebaskan dia adalah seorang perempuan mukminah, ini menunjukkan bahwa Nabi membenarkan jawabannya. Itu namanya apa? Takrir. Ya. Ada takrir sifat. Bentuknya pensifatan. Nah, sifat itu ada 2 macam. Ada sifat khuluqiyah dan ada sifat khalqiyah. Sifat khuluqiyah akhlak Rasulullah. Misalnya Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik. Manusia yang paling berani. Ini pensifatan. Ya. Kalau akhlaknya atau
penciptaan beliau, misalnya dikatakan rambut Rasulullah itu tidak lurus dan tidak pula geriting. Rasulullah itu tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak pula pendek. Ya. Ini pensifatan. Dan Rasulullah kalau disalami, beliau dari kulit beliau bau yang sangat harum. Ini pensifatan beliau. Nah, ini kapan disandarkan kepada beliau? Maka itu namanya hadits apa? Marfu'. Jadi kesimpulannya hadits marfu' itu adalah hadits yang disandarkan, apa yang disandarkan kepada Nabi, maka itu namanya marfu'. Dari apa yang saya uraikan tadi, marfu' itu terbagi 4. Ada marfu' qauli, ada marfu' fi'li, ada marfu' takriri, dan ada marfu' wasfi. Ya, marfu' qauli adalah marfu' dari ucapan Nabi. Nabi yang mengucapkan langsung. Fi'li, Nabi yang berbuat. Saya sudah berikan contoh tadi ya. Takriri, Nabi menetapkan. Wasfi, pensifatan Nabi. Semuanya telah kita contohkan. Jelas sampai sini ya ikhwah? Ya. Tapi perlu diingat, pembahasan marfu' ini hanya pembahasan menyangkut sanad saja. Yaitu dari sisi apa? Maaf, bukan dari pembahasan sanad. Dia pembahasan menyangkut matan saja. Hanya dilihat matannya ini siapa yang mengucapkan. Disandarkan kemana. Kalau disandarkan kepada Nabi, maka itu adalah marfu'. Tidak dibahas sanad. Ya, kalau ada hadits lemah, hadits palsu bahkan, hadits palsu disandarkan kepada Nabi, maka hadits palsu ini kalau disandarkan kepada Nabi, maka juga dikatakan hadits marfu' menurut istilah ini. Tapi sanadnya bagaimana? Itu bukan pembahasan hadits marfu'. Membahas sanadnya. Dipahami sampai sini ya ikhwah? Demikian pula dikatakan di sini wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Dan apa yang disandarkan kepada tabi'i itu yang disebut dengan hadits maqtu'. Tabi'i yang diinginkan adalah tabi'i yang diinginkan disebutkan di halaman 27. Huwa man laqiya sahabiyan. Dia adalah orang yang berjumpa dengan sahabat. Wa kana mu'minan bin nabi. Dan dia beriman kepada Nabi duna yarahu. Walaupun tidak melihatnya. Wa mata 'alal Islam. Dan meninggal di atas keislaman. Itu namanya tabi'i. Tapi perlu diketahui, definisi maqtu' bukan pada tabi'i saja. Namun di sini Al-Baiquni hanya mengisyaratkan. Ya. Jadi definisi maqtu' itu perkataan yang disandarkan kepada tabi dan di bawahnya. Ke bawah. Tabi ke bawah. Kapan disandarkan kepada tabi ke bawah? Maka itu namanya hadits maqtu'. Dipahami? Marfu' arti asalnya terangkat. Maqtu' arti asalnya terputus. Itu arti asal dari sisi bahasa. Namun dari sisi istilah, apa yang kita uraikan tadi. Contoh hadits maqtu'. Ya, maqtu' itu hanya terbagi 2 saja. Maqtu' qauli dan fi'li saja. Sebab takrir dan sifah itu tidak dihitung. Pada selain Nabi SAW. Dan pada sahabat hanya dihitung takrirnya saja. Adapun sifah itu tidak. Contoh disebutkan di halaman 28. Contoh maqtu' qauli. Qaulul Hasan al-Basri fi salati khalfal mubtadi'. Ucapan Al-Hasan al-Basri tentang salat di belakang ahlul bid'ah. Salli wa alaihi bid'atuh. Salatlah kamu dan bid'ahnya ditanggung olehnya. Ini kalau bid'ahnya bid'ah apa ya ikhwan? Bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ya, maksudnya salatnya syah di belakangnya. Ini ucapan Al-Hasan al-Basri. Dan Hasan al-Basri itu banyak berjumpa dengan para sahabat. Kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Adapun al-maqtu' al-fi'li adalah ucapan qaul Ibrahim bin Muhammad ibn al-Muntashir. Beliau berkata, kana Masruq, adalah Masruq. Siapa Masruq? Masruq ibn al-Ajda al-Wadi'i, Abu Aisyah kunyanya. Beliau seorang tabi.
Dikatakan kana Masruq yurkhis sitra bainahu wa bain ahli. Adalah Masruq dia menurunkan as-sitr, tirai antara dia dan antara keluarganya. Wa yuqbil ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Kemudian dia menghadap salat dan membiarkan keluarganya dan dunianya. Dunia mereka. Maksudnya dia tinggalkan menghadap kepada ibadah. Ini perbuatan tabi'i. Ini dikatakan maqtu'. Jelas ini ya? Ya, ini mudah insyaallah. Jadi dihitungnya pembahasan kita sudah lewat as-sahih, al-hasan, ad-dhaif, al-marfu', al-maqtu'. Berikutnya kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Kata beliau al-musnad adalah al-muttasilul isnadu min. Atau bisa dikatakan al-muttasilul isnadi min. Dia mudhaf kepada al-muttasil. Walaupun pakai alif lam. Tidak apa-apa. Dia dhafakan. Kalau dia dibaca isnadu, maka dia sebagai fa'il dari al-ittisal. Jadi musnad itu adalah al-muttasil isnad. Sanadnya bersambung. Min rawihi. Dari rawi-rawinya hatta al-mustafa. Sampai ke al-mustafa. Siapa al-mustafa? Rasulullah SAW. Walam yabin. Dan dia tidak terputus. Ya. Ini mungkin lebih bagus uraiannya kalau kita baca bait berikutnya. Bait berikutnya dikatakan wama bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Wama bisam'i, apa saja yang setiap rawi mendengar. Maksudnya mendengar dari siapa? Dari gurunya. Yattasil isnaduhu lil mustafa, bersambung sanadnya sampai ke al-mustafa, sampai ke Nabi, maka itu namanya al-muttasil. Nah, ini dua bagian lain dari bagian ilmu hadits. Bagian ilmu hadits, yaitu tentang hadits musnad dan hadits muttasil. Apa itu hadits musnad? Apa itu hadits muttasil? Hadits musnad dari definisi yang disebut oleh Al-Baiquni, hadits musnad harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama harus muttasil sanadnya. Syarat yang kedua harus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua syarat, harus muttasil dan harus marfu' kepada Nabi. Marfu' sudah kita bahas. Muttasil itu apa? Nah, kita butuh baca bait berikutnya. Ya, kita uraikan dulu tentang ittisal, muttasil. Muttasil dikatakan wama bisam'i kulli rawin. Apa yang setiap rawi itu bersambung mendengar dari gurunya. Sanadnya bersambung lil mustafa sampai kepada al-mustafa. Fal muttasil, maka itu namanya al-muttasil. Perhatikan di sini ya. Dilihat dari definisi yang disebut oleh Al-Baiquni tentang al-muttasil, kelihatannya beliau mensyaratkan al-muttasil itu disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama, setiap rawi mendengar dari gurunya. Syarat yang kedua harus marfu' sampai kepada Nabi. Iya kan? Kan beliau katakan lil mustafa. Dan ini pensyaratan yang kedua, disyaratkan harus marfu'. Ini pensyaratan yang tidak benar. Atau menyelisihi pendapat yang kuat. Ya. Sebab hadis yang muttasil, sebagaimana yang disebut di halaman 30, huwa alladhi yattasilu isnadu. Dia adalah hadis yang bersambung sanadnya. Sawa'un akana al-qa'il huwa an-nabi am ghairahu. Apa yang mengucapkan itu nabi atau selainnya? Ya. Tadi misalnya ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sa'id bin Mansur meriwayatkannya dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri.
Maka ini namanya apa? Muttasil, kalau bersambung sanadnya. Walaupun yang mengucapkannya hanya Al-Hasan Al-Basri. Jadi hadits muttasil itu tidak disyaratkan dia harus marfu'. Yang disyaratkan setiap rawi mendengar dari gurunya, itu saja. Jadi kalau dilihat hadits muttasil, itu mungkin dia marfu', mungkin dia mauquf, dan mungkin dia maqtu'. Dipahami? Sebab yang diukur bersambung sanad, dimanapun berhentinya, yang penting sanad bersambung. Imam Al-Bukhari misalnya meriwayatkan dari Imam Malik, dia bawakan sanadnya ke Imam Malik, bersambung sanadnya. Ini namanya apa? Muttasil. Walaupun sampai ke Imam Malik saja. Contohnya Imam Muslim, dia bawakan sanadnya menceritakan kepada si fulan, dari si fulan, dari Yahya bin Abi Katsir. 3. Sampai Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Nah, Imam Muslim di sini meriwayatkan dari Yahya dengan sanad apa? Muttasil, walaupun hanya Yahya bin Abi Katsir yang mengucapkan. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dengan sebuah sanad sampai ke Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, semua sanadnya bersambung. Ini namanya apa? Muttasil. Walaupun hanya ke Abu Hurairah. Tidak harus sampai kepada Nabi. Kalau sampai kepada Nabi, ini namanya apa? Marfu'. Kalau ittisal, yang penting sanadnya bersambung saja. Sampai kepada Nabi, atau kepada sahabat, atau di bawah sahabat, dia marfu' atau mauquf, atau maqtu'. Dipahami ini? Nah, karena itu ada perbaikan di sini. Ada yang memperbaiki ucapan Al-Baikuni. Nah, ini diistidrak oleh Syekh Abdul Sattar, disebut di halaman 29. Ya, dia perbaiki bait Al-Baikuni, dia katakan, ma bisam'i kulli rawin yattasil, isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Jadi diganti, lil Mustafa diganti dengan lil muntaha. Kalau lil Mustafa sampai kepada Nabi. Kalau lil muntaha akhirnya sampai ke akhir. Akhir itu banyak, mungkin kepada Nabi, mungkin kepada sahabat, dan mungkin kepada selain sahabat. Sekarang perbedaan antara muttasil dan al-marfu'. Al-maqtu'. Apa perbedaannya? Ya. Perbedaannya dari beberapa sisi. Kalau al-muttasil, itu pembahasannya adalah pembahasan apa? Dia pembahasan sanad saja. Yang penting sanadnya bersambung. Tidak peduli siapa yang mengucapkan matan. Matannya kemana? Yang penting sanad saja yang bersambung. Kalau al-maqtu, al-marfu' ini pembahasan apa? Kita katakan tadi kaitannya pembahasan matan. Kalau al-marfu' kadang sanadnya muttasil, kadang sanadnya tidak muttasil. Demikian pula al-maqtu', kadang sanadnya muttasil, kadang sanadnya tidak muttasil. Al-muttasil kadang dia marfu', kadang dia mauquf, kadang dia maqtu'. Ini hubungannya. Berikutnya kita kembali kepada al-musnad. Kata beliau, wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Lam yabin artinya tidak terputus, tidak berpisah. Musnad adalah yang bersambung sanadnya dari rawinya sampai al-mustafa, sampai kepada Nabi. Kita katakan bahwa al-musnad di sini dari definisi Al-Baikuni harus terpenuhi berapa syarat? Harus terpenuhi 2 syarat. Yaitu syarat yang pertama al-ittisal, dia harus muttasil dan harus marfu'. Jadi kalau menurut ucapan Al-Baikuni, al-musnadu itu la budda yakuna muttasilan wa marfu'an. Dia harus muttasil dan harus marfu'. Dipahami sampai sini, ikhwah? Iya. Dan ini definisi yang paling baik berkaitan dengan definisi muttasil. Ini yang dipakai dan disebutkan Al-Hakim An-Naisaburi dalam Ma'rifah Ulum Al-Hadith. Dan Al-Hafidz Ibn Hajar
rahimahullahu taala dalam An-Nukat, beliau berkata bahwa yang saya cermati dari ucapan ahli hadis dan keadaan mereka menggunakan kalimat musnad, bahwa musnad itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang zahirnya bersambung. Dengan sanad yang zahirnya bersambung. Ini perhatikan definisi al-hafidh. Penting ini. Jadi musnad disandarkan kepada Nabi. Kita sudah jelas ya kalau dia harus marfu. Tapi kalimat beliau, sanadnya zahirnya bersambung. Jadi tidak harus dia diketahui bersambung betulan. Zahirnya bersambung. Nah, di sini beliau memasukkan mursalul khafif dan yang terputusnya itu tersembunyi. Seperti kan sebagian sahabat kan mursaliyah, kalau meriwayatkan dari Nabi dan dia tidak mendengar, atau sebagian tabi meriwayatkan dari sahabat dan dia tidak mendengar. Ini mursal. Namun ada juga di buku-buku musnad. Ya. Kenapa ada di buku musnad? Sebab zahir sanadnya bersambung. Makanya dia disebut sebagai hadis musnad dari sisi itu. Dipahami ya ikhwah? Baik. Berikutnya dikatakan di sini oleh Al-Baikuni rahimahullahu taala, musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anba'ani al-fata kadaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan lain, yaitu pembahasan musalsal. Apa itu hadits musalsal? Musalsal itu secara bahasa yang berantai, bersilsilah, ya. Bersambung terus ke rantai. Silsilah itu saling berkaitan terus. Itu musalsal. Ya, disebutkan di sini definisi di halaman 30. Musalsal adalah huwal hadits alladhi tataba'a rijalu sanadihi. Dia adalah hadits yang rawi-rawi sanadnya itu tatabu, berurut min awwalihi ila akhirih, dari awalnya sampai akhirnya, ala wasfin qawli, berurut di atas pensifatan ucapan. Kal qasami billahi azza wa jalla, seperti dia bersumpah. Au halin, atau dia berurut di atas suatu keadaan. Kat tahdithi qa'iman, seperti dia bercerita dalam keadaan berdiri. Au wasfin fi'li, atau pensifatan fi'il, perbuatan. Kat tabassum ba'da tahdith, seperti dia tersenyum setelah mengucapkan hadits. Ya. Di sini dikasih 3 contoh oleh Al-Baikuni, al-musalsal. Kata beliau, musalsalun kul ma ala wasfin ata. Katakan, dia apa? Dia adalah sesuatu yang datang di atas suatu wasf, suatu pensifatan. Contohnya bagaimana? Mithlu ama wallahi amba'ani al-fata. Seperti ama ini harfut tanbih. Mananya ingatlah, demi Allah si anak muda menceritakan kepadaku. Maksudnya di sini satu wasf. Ya. Jadi seluruh rawinya dari awal sampai akhir semuanya bersumpah. Semuanya bersumpah. Anggaplah misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah." Kemudian disebutkan haditsnya. Ya. Maka Abu Hurairah ketika menceritakan hadits ini kepada muridnya, dia juga berkata demikian, "Demi Allah." Nabi berkata begini. Terus Nabi berkata, "Demi Allah." Murid Abu Hurairah ketika menyampaikan hadits ini kepada muridnya, juga dia berkata begitu, "Demi Allah," menceritakan kepada saya Abu Hurairah. Terus bersambung sampai akhir semuanya bersumpah. Maka ini namanya musalsal dengan satu bentuk, suatu keadaan. Apa keadaannya? Bersumpah. Nah, contoh lainnya, kadaka qad haddatsanihi qa'iman. Seperti telah menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Imam Ahmad misalnya berkata, menceritakan kepada saya si fulan dan dia dalam keadaan berdiri. Gurunya berkata, menceritakan kepada saya si fulan dan dia dalam keadaan berdiri.
Gurunya juga berkata, menceritakan kepada saya si fulan dan dia dalam keadaan berdiri. Terus begitu sampai kepada Nabi. Nabi berkata dan beliau dalam keadaan berdiri. Dipahami ini? Iya. Contoh lain dikatakan di sini, au ba'da an haddatsani tabassama. Atau setelah dia menceritakan kepadaku dia tersenyum. Ya, misalnya Abu Nuaim berkata, menceritakan kepada saya Ad-Dabari. Setelah itu dia tersenyum. Ya. Ad-Dabari juga berkata, menceritakan kepada aku Abdul Razzaq. Setelah itu dia tersenyum. Terus sampai ke gurunya, sampai ke sahabat. Ya. Sahabat berkata, menceritakan kepada aku Nabi, dan setelah itu beliau tersenyum. Ini semuanya bersambung dengan silsilah tersenyum setelah menceritakan. Dipahami? Ini namanya apa? Musalsal. Ya. Di sini dikasih contoh di halaman 31. Contoh tatbiki. Ini kan yang disebut oleh Al-Baikuni permisalan. Dan sebenarnya ada, kalau kita lacak Al-Musalsalat ada. Ya, di maktabah kita ada beberapa buku berkaitan dengan riwayat-riwayat musalsal. Antum bisa lihat. Sehingga akan menemukan banyak contoh. Seperti hadits Mu'ad bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka." Ya Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Usika ya Mu'ad, saya wasiatkan kepadaku. Apa kepadamu? La tada'anna, jangan sekali-sekali kamu tinggalkan. Fi duburi kulli salah, di belakang setiap salat. Antakula, kamu berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi bagaimana silsilahnya? Cara bersilsilahnya? Kita lihat di sini. Dari Asy-Syarih. Asy-Syarih berkata, Asy-Syaikh Abdul Faid Al-Fadani. Ini Abdul Faid Al-Fadani, orang Padang dia. Dia terkenal, banyak silsilah sanadnya. Tapi dia lama di Mekah. Nah. Dan kebanyakan para ulama ahli hadis di zaman ini, silsilah sanad-sanadnya di bidang hadis melalui jalan Abdul Faid ini. Termasuk Syekh Muqbil, Syekh Hamad Al-Ansari, Syekh Rabi juga. Ada silsilahnya melewati Abdul Faid ini. Terkenal beliau. Banyak sanad. Ya, silsilah sampai kepada Nabi. Abdul Faid ini ketika menyampaikan kepada Syarih, dia katakan, inni uhibbuka, sungguhnya saya cinta kepadamu. Lalu dia sampaikan hadits itu. Ya, dia sampaikan. Kemudian dia berkata, menceritakan kepada saya asyuyukh, syekh-syekhku. Disebutkan beberapa nama syekhnya. Amr bin Hamdan, Muhammad bin Abdul Baqi Al-Laknawi, dan disebut beberapa. Dan setiap orang dari gurunya berkata, inni uhibbuka, saya cinta kepadamu. Ya. Demikian pula dari setiap guru yang menceritakan kepadanya, gurunya lagi berkata, haddatsani fulan, dan guru itu berkata, inni uhibbuka, saya cinta kepadamu. Terus bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata kepada Mu'ad, inni la uhibbuka. Dipahami ini ya, ikhwah? Ini contoh musalsal. Tapi di sini ada satu hal yang perlu antum ketahui. Ya. Memang unik musalsal ini. Tapi sangat sedikit sekali hadits musalsal yang sahih. Kebanyakannya lemah. Dipahami? Baik. Selesai ya tentang pembahasan musalsal. Ada pertanyaan sampai sini? Lafaz sami'tu, haddatsani atau akhbarani, mana yang lebih kuat? Ini ada pembahasan tersendiri, uraian tersendiri. Ya, kalau tanya mana yang lebih kuat, tidak bisa langsung diberikan hukum tersendiri. Harus dirinci dulu. Apa yang diinginkan dengan lafaz sami'tu? Apa yang diinginkan dengan lafaz haddatsani? Apa yang diinginkan dengan lafaz akhbaran? Kalau dari yang diinginkan diketahui maknanya, baru bisa dikatakan yang mana yang lebih kuat. Kalau hukum umum, sami'tu lebih kuat daripada haddatsani. Haddatsani lebih kuat daripada akhbarani. Itu hukum umum. Nah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.